Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini kita akan mengenal sosok sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Salman Al-Farisi. Pencarian panjang Salman untuk menemukan kebenaran telah melewati perjalanan yang panjang, hingga akhirnya ia menemukan kebenaran bahwa agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah agama yang benar, yaitu agama Islam. Salman Al-Farisi adalah lelaki yang berasal dari Persia. Salman dan ayahnya beragama Majusi, yaitu agama penyembah api. Pada suatu hari, ia diperintahkan ayahnya untuk menunggui api. Api tersebut tidak boleh mati, karena jika mati, maka Tuhan mereka pun mati. Ia pun menunggu, dan menunggu. Kemudian, datanglah sang ayah. Ayahnya meminta untuk pergi ke tanah miliknya dan memberikan tugas untuk Salman. Namun, dalam perjalanan menuju ke tanah tersebut, ia melihat banyak orang yang berkerumun di suatu tempat yang sangat besar. Kemudian, Salman mengintip apa yang mereka sedang lakukan di sana. Ternyata, tempat tersebut adalah sebuah gereja dari agama Nasrani. Salman menyukai apa yang mereka lakukan dan tertarik terhadap agama Nasrani. Sampailah terbenam matahari, Salman berada di sana dan dia tidak jadi pergi ke tanah ayahnya. Lalu, sesampainya di rumah, Salman menceritakan apa yang dia lihat hari ini pada ayahnya. Coba jelaskan apa masalahmu? Salman meyakini bahwa agama Nasrani adalah agama yang lebih baik daripada agamanya. Dengan mendengar hal tersebut, ayahnya marah dan mengancam Salman. Kemudian, ayahnya merantai kaki Salman agar Salman tidak pergi lagi keluar. Salman tak hilang akal. Seorang budak dari ayahnya yang beragama Nasrani membebaskan Salman dan membawanya pergi ke negeri Syam. Saat di negeri Syam, ia bertanya dan mencari sosok yang paling alim di antara mereka. Mereka pun menunjuk seorang guru yang ada di dalam gereja. Salman pun mendatangi guru tersebut dan berkata, ia menyukai agama Nasrani dan akan beribadah di gereja. Namun, Salman menemukan sesuatu yang buruk terhadap guru tersebut. Ia melihat bahwa uang sedekah yang biasanya diberikan kepada guru tersebut digunakan untuk dirinya sendiri dan tidak diberikan untuk orang-orang miskin. Salman membenci perbuatan sang guru, hingga akhirnya guru tersebut meninggal. Ia memberitahukan kepada kaumnya bahwa apa yang dilakukan guru tersebut adalah salah. Kaumnya pun marah dan tidak mau menguburkan sang guru. Dari guru satu ke guru yang lain dan ke guru yang ketiga, sampai akhirnya guru ketiga pun meninggal. Kemudian bingunglah Salman, kepada siapa lagi dia harus belajar agama. Kemudian beliau berdagang sampai terkumpul sapi hingga ratusan, hingga harta beliau banyak sekali. Mendengarlah beliau bahwa ada seorang yang mengaku sebagai nabi yang diutus oleh Allah. Diutusnya nabi terakhir. Kemudian beliau membuat kesepakatan dengan pedagang Syam. Ambillah hartaku, tapi antarkan aku kepada Nabi Muhammad SAW. Maka diberikanlah semua harta beliau kepada pedagang Syam tadi. Masya Allah, demi kebenaran beliau rela menghabiskan seluruh harta yang sudah lama beliau kumpulkan untuk bertemu Nabi kita Muhammad SAW. Ternyata di tengah perjalanan harta beliau diambil dan beliau pun dijual sebagai budak kepada Yahudi di Madinah. Bekerjalah di sana beliau hingga umurnya 70 tahun. Subhanallah. Lalu mendengarlah Salman bahwa akan ada nabi yang datang ke kota Madinah. Mendengar hal itu, Salman yang sudah menunggu selama 20 tahun bergegas menemui Nabi Muhammad SAW sambil membawa beberapa kurma dari hasil kerja kerasnya selama menjadi budak. Salman pun berkata pada beliau bahwa aku mendengar kabar bahwa dirimu adalah orang yang soleh. Aku juga mendengar kabar bahwa dirimu beserta sahabatmu sedang dalam kesulitan. Maka ini ada sedikit sedekah pada dirimu. Ketika Salman menyerahkan makanan itu, Nabi tidak memakannya dan memberikannya kepada para sahabat. Melihat hal ini, Salman langsung berpikir bahwa Nabi Muhammad tidak memakan makanan dari harta sedekah. Satu syarat telah terjawab. Tapi Salman tidak langsung beriman kepada Rasulullah
karena dia ingin memastikan bukti kenabian lainnya sesuai kitab suci agama Nasrani. Hari kedua, ia membawa makanan kembali dengan niat sebagai hadiah, bukan sebagai sedekah. Ternyata reaksi Nabi berbeda. Ketika Salman berkata bahwa makanan ini adalah hadiah sebagai tanda penghormatan kepada Rasulullah SAW, beliau menerima dan memakannya. Rasulullah SAW tidak memakan sedekah, tapi beliau menerima makan makanan pemberian. Berarti ini adalah kebenaran tanda kenabian kedua. Suatu waktu, Rasulullah SAW akan memakamkan sahabat beliau. Saat beliau duduk, Salman memberi salam kepada beliau. Tetapi Salman berjalan memutar untuk melihat tanda kenabian yang ada di punggung Rasulullah. Ternyata perilaku Salman diketahui Rasulullah SAW. Beliau mengerti Salman sedang mencari kebenaran dan langsung menunjukkan kepada Salman Al-Farisi. Akhirnya Salman pun percaya bahwa Nabi Muhammad SAW bin Abdullah adalah Nabi terakhir. Salman pun bersyahadat diiringi tangis haru dan menceritakan perjalanannya kepada Nabi dan para sahabat. Demikianlah cerita perjalanan Salman Al-Farisi dalam mencari kebenaran. Alhamdulillah, kita terlahir sebagai orang yang memeluk agama Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.